Jangan cobai Tuhan dengan murtad. Ibrani pasal 6. Jangan binasa. Saya nggak berkata bahwa saya percaya orang bisa kehilangan keselamatan, tapi sesuatu yang begitu penting dan berharga tidak boleh main-main. Jadi saya di sini ingin menyarankan sebuah ide untuk mempertimbangkan bahwa kemurtatan itu begitu serius. Yudas Iskariot pun binasa. Saya tidak menganggap diri saya Calvinis atau Armenian. Saya rasa masing-masing sudut pandang itu berteologia dan saling melengkapi. Ada orang yang percaya sekali selamat tetap selamat. Saya percaya itu. Masa Tuhan itu pelin-pelan? Tuhan itu kalau bayar di depan, gak wait and see saya gimana nanti performanya. Tapi saya kok gak percaya ya. Orang setelah diselamatkan bisa sembarangan itu. Lah ngapain kita diselamatkan dari kebakaran lalu kita nanti matinya terbakar? Kita diselamatkan dari dosa kok jatuh dalam dosa? Aneh ya. Ada orang diselamatkan dari jurang. Susah itu. Banyak tim khusus. Orang-orang mencari berhari-hari. Dan akhirnya dia bisa direscue. Lalu suatu hari dia jalan gitu aja nyantai-nyantai. Kok gak ada traumanya ya? Sungguhan entah. Apakah orang itu orang yang sama yang direscue dari jurang baru berapa bulan? Kok gak ada trauma ya? Jalan begitu langsung, jurang, lompat. Beberapa orang membuat saya bertanya-tanya, you sungguhan pernah kenal Yesus kah? Jangan asal percaya orang yang berkata, aku minum racun, pasti berbusa-busa. Jangan sembarangan kita percaya berkata, Yesus, aku udah terima Yesus. Tapi kelakuannya demikian. Hati-hati ya, jangan coba Tuhan dengan murtad. Memang orang yang selamat, dia selamat. Tapi kadang-kadang kita ragu dan sungguh-sungguh berhak untuk meragukan. Beberapa orang itu ketara seperti keselamatan itu tiada artinya di dalam hidupnya. Kok bisa kayak gitu kelakuannya? Be very careful. Ibrani pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Berhenti dulu sampai situ. Kita tidak baca dulu sampai ayat 8, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya jelaskan dulu. Anda dan saya perlu tahu bahwa penulis Ibrani sampai sekarang masih misterius. Banyak orang percaya itu Paulus, tapi tidak ada bukti 100% itu Rasul Paulus karena tidak dibubui tanda tangan. Tapi kepada siapa dia dituliskan sangat jelas. Namanya aja Ibrani, berarti ini ditulis kepada bangsa Yahudi. Orang-orang yang diselamatkan dari agama lama mereka yaitu Yudaisme. Yudaisme itu adalah agama Yahudi. Orang Yahudi pun hari ini ortodoks percaya itu. Sebenarnya dari Yudaisme lah keluar ke Kristenan atau Christianity. Yudaisme itu agamanya Musa, hukum Taurat. Tapi mereka menolak Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat itu. Mereka menganggap Yesus hanyalah seorang rabi. Ya, mereka tidak percaya dia adalah Tuhan. Mereka masih menunggu Mesias hari ini. Banyak orang Yahudi masih begitu doa di tembok itu. Kalau orang-orang bangsa lain yang ke sana doa itu ikut-ikutan. Yang asli, yang tulen itu yang pakai topi hitam, bajunya hitam-hitam, jubah panjang, itu rabi-rabi, itu mereka bukan berdoa untuk diri mereka. Kadang-kadang beberapa orang-orang yang melancong ke sana diizinkan asal sopan untuk ikut doa. Tapi doa orang bangsa lain dan doa orang Yahudi beda. Doa orang Yahudi begini itu, mereka nunggu Mesias. Makanya saya cenderung, ini adalah pilihan pribadi saya. Saya cenderung supaya tidak membingungkan karena saya ini pengajar umat. Saya tidak ikut-ikutan doa di depan tembok itu, karena Mesiasku sudah datang.
bingung nanti. Saya sih, yang lainnya hamba batuan lainnya mau begitu nggak apa-apa, hak-hak bebas. Toh hatinya. Saya memilih untuk tidak melakukan itu supaya tidak membingungkan jemaat. Karena orang Yahudi, kalau saya di sisi satu bersama samping-sampingan dengan mereka, orang Yahudi itu doanya gini. Mereka menunggu kedatangan Mesias yang pertama. Saya sudah menunggu kedatangan Mesias yang kedua, karena mereka tidak percaya Yesuslah Mesias. Mereka menganggap Yesus adalah anak tukang kayu. Jadi mereka berdoa begitu tuh siang malam pagi petang adalah kapan juru selamat Israel akan datang. Karena pikiran mereka membebaskan Israel dari penjajahan dunia. Tapi Yesus datang membebaskan seluruh dunia dari jajahan dosa. Dan mereka tidak percaya Yesus itu Mesias, apalagi Tuhan. Yudaisme itu akarnya sama-sama kita. Tapi beda jalurnya di Yesus Kristus Tuhan. Itu anak tukang kayu. Bagi kita dia anak Allah. Paham ya? Jadi orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari Judaism. Mereka diaspora kan, waktu itu Israel belum menjadi negara tahun 1948. Jadi Rasul ini entah siapa penulis Ibrani, saya yakin itu Paulus. Nggak tahu, nggak ada 100% bukti. Dia menuliskan kepada mereka supaya orang Yahudi ini jangan murtad kembali ke Yudaisme. Karena orang-orang Yahudi yang percaya Yesus dianiaya oleh sesama orang Yahudi zaman itu. Mungkin mereka tidak bisa berjual beli, mungkin didiskriminasi, mungkin kalau mereka pacaran sama keluarga yang ortodoks, mereka ditolak. Lu sama orang Kristen ya, zaman dulu belum namanya Kristen, zaman dulu namanya Sang Jalan atau The Way. Di Antioquia, di mana ada Paulus Barnabas yang diutus di sana, di situ pertama kali agama baru ini disebut Christianity, kekristenan. Jadi penulis Yahudi ini, penulis Ibrani ini menulis kepada orang-orang Hebrews. Hey guys, hey bros, hey sis, jangan kembali kepada kepercayaan lamamu dan tradisi agamamu. Don't go back. Jangan cobai Tuhan dengan murtad karena kamu sekarang sudah tahu kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Kamu tahu kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Dari ibadah satu saya sudah langsung tekankan bahwa di luar Yesus nggak ada keselamatan, titik, sudah gitu aja. Nggak peduli orang kalau setaat apapun beragama, sebaik apapun hidupnya, tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Beberapa orang mungkin protes, kan nggak fair, orang baik kok masuk neraka. Itu kan baik menurut cara pandang manusia, Allah yang tahu hati. Di luar Kristus tidak ada kebaikan. Makanya itu kita memberitakan Injil. Kenapa? Sekarang kita mengerti kan. Kenapa kita menanam gereja juga? Karena kita mau tanam komunitas Injil, tidak tabrak dan lari, tidak KKR lalu pergi. Sekarang kita mengerti ya, kepada siapa ayat ini berbicara. Tapi ini relevannya buat kita apa? Jangan coba Tuhan dengan murtad, itu berarti kita semua punya latar belakang. Ada yang di sini lahir Kristen, tapi latar belakangnya, masa lalunya adalah dosa. Kristen, munafik tapi, alias KTP-an. Ada pula di sini yang Kristen atau Kristen yang lain. Saya nggak mau sebutlah karena saya menghargai percayaan yang lain. Saya tidak setuju. Saya punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Tapi saya tidak pernah jelekkan agama. Saya hanya beritakan kebenaran. Ada juga di sini yang masih tradisional, pegang tradisi-tradisi. Kristen plus tradisi. Kristen plus animisme plus semua superstisi. Tergantung juga ternyata dengan kebudayaannya. Kalau dia kesukuan ya, apa budaya suku itu? Kalau budaya suku itu ada okultismenya. Biasanya dicampur baurkan. Jangan kembali ke situ kalau Anda sekarang sudah berada di gereja perjanjian baru. Atau bukan hanya Kristen tradisional suku, kadang-kadang bukan kesukuan, tapi juga kebudayaan. Mungkin juga mereka yang kebudayaan misalnya Tionghoa. Ada juga ini itu. Kristus iya, tapi juga ada pai-painya. Jangan balik ke sana. Jangan. Atau bukan ini, tapi tradisi-tradisi yang kita pegang, cara-cara agama. Ada banyak-banyak macam cara-cara berbaptisan juga. Tidak untuk dijadikan perdebatan, tapi kalau kita tahu kebenaran, stick to the truth. Jangan kompromi. Dan mereka diberitahu, kamu jangan kembali ke Yudaisme. Hari ini firman ini memberitahu kepada kita, jangan kembali ke masa lalu kita. Atau hidup lama kita. Hidup lama itu tidak selalu melulu tentang dosa, tetapi kepercayaan juga. Don't go back to that.
Nah sekarang ternyata lebih serius daripada yang kita kira. Kalau kita sudah pernah belum kenal Yesus lain cerita, tapi kalau kita kenal Yesus, kita lakukan itu, kita menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya dan menginjak darah kasih karunia. Sekali 2 kali mungkin kilaf, 3-4 kali itu sudah ahli, 5-6-7 kali udah kebiasaan, 8-9-10 udah keputusan, 11-12 ya sudah hitung sendiri, saya habis kata-kata. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Waktu saya baca dulu ini, saya nggak ngerti konteks, saya kira, kenapa kita harus tinggalkan asas-asas pertama? Asas-asas pertama kan juga kekristenan, ternyata ini Yudaisme pada khususnya. Lihat ya, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Ini tradisi ternyata. Kalau kekristenan jangan tinggalkan asas pertama. Kita jangan lupa, makanya hari ini setelah kita berdiri sekian lama, setelah Kristen sekian puluh tahun, saya tetap mengajarkan tentang keselamatan tuh hari ini. Tadi pagi saya jelaskan, kalau orang bilang, Pastor Philip kenapa jiwa-jiwa terus loh? Kalau sana nggak mau taat, itu urusan situ. Saya mau taat pada amanat agung, saya jangan dihalangi. Kristen juga tidak semuanya sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang mau setengah-setengah, kalau saya mau sepenuh hati, please don't stop me. Please don't stop me. Firman Tuhan berkata, kamu harus tinggalkan asas-asas pertama. Ini bukan kekristenan, tetapi lebih pada tradisi kita. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Oke? Ajaran tentang Kristus ini adalah yang mereka tahu dari hukum Taurat. Memang the teaching of Christ, tapi ini bukan ajaran tentang Kristus. Di sini bukan ajaran Kristus. Kalau ajaran Kristus itu Injil ya. Ajaran tentang Kristus itu misalnya zaman dulu hukum Taurat itu mengharuskan orang menyembelih hewan. Sungguhan. Kita kekristenan tidak lakukan itu alias kurban. Jadi mereka harus menyembelih. Dan waktu mereka sembelih segalanya itu tentang Kristus. Kamu harus tinggalkan hal-hal itu. So Tuhan sudah ajari kamu penggenapannya. Oke? Beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dan beralih kepada perkembangannya itu artinya kita harus melampaui tradisi manusia. Dan semua harus kembali kepada apa kata firman Allah. Janganlah kita eman atau sayangi atau susah melepaskan sesuatu yang bukan firman. Sedangkan sesuatu yang firman aja masih banyak kali digunjang-ganjingkan, apalagi hal-hal yang ambigu alias abu-abu. Kamu harus beralih pada perkembangannya yang penuh. Saya suka kata beralih kepada perkembangannya yang penuh. Kata perkembangannya yang penuh di situ dalam bahasa Inggrisnya beralih kepada perfection. Mana bisa sih orang Kristen sempurna? Kata perfection di sini dalam bahasa Yunaninya, karena kitab Ibrani, semua buku di Perjanjian Baru itu ditulis dalam Yunani kuno, Septuagint. Jadi Yunani kuno ini, kata perkembangan yang penuh itu artinya maturity, kedewasaan. Jadi nggak ada orang sempurna, yang ada adalah orang yang semakin dewasa. Kamu mesti dewasa, kata penulis Ibrani. Kamu tidak boleh berkutat di seputar tradisi. Susah let go. Kalau kamu sudah lelah dengan orang berjalan, gimana kamu jalan dengan orang berlari? Itu di kitab Yeremia sih saya campurkan. Yeremia 12. Kalau sama tradisi aja kita alot. Susah let go, gimana let God? Orang yang alot tidak bisa let God. Masih tradisi aja Tuhan berkata, aku bicara kepadamu perkara-perkara duniawi sudah menyandungmu. Bagaimana kalau aku bicara kepada kamu perkara-perkara surgawi yang aku sudah tahu sebelum waktu aku bersama dengan Bapak sebelum aku datang kemari. Luar biasa loh. Orang Kristen tidak boleh lengket dengan sesuatu yang bukan firman. Let go. Let go. Ya, kalau kita nggak let go nanti kita frozen. Let it go, let it go. Ini saya lagi main-main dengan kata-kata ini. Malah frozen imanmu, malah kaku, malah beku. Beralih kepada perkembangan yang penuh itu lawan kata kaku, lawan kata beku. Kamu harus move on, lanjut ke maturity. Karena kamu masih perlu bertumbuh. Jangan sampai slow di step 1. Step 1 kembali lagi, sudah step 1, step 2, step 3, langkah 1, 2, 3, lalu balik lagi -3, -6. Jangan deh,
pertumbuhanmu tuh masih kurang, masih perlu berkembang. Lah kok maju mundur tuh sampai kapan? Ini bukan bicara maju mundur kelemahan kita, dengan apa kita bergumul atau struggle kita, bukan loh ya. Kalau itu sifat kita harus belajar. Ini kepercayaan, ini keyakinan. Ini nggak boleh lah, keyakinan nggak boleh, itu sudah harus mantap dulu. Kalau Yesus kita goyang lah, gimana perkembangan? Yesus itu fondasi, beralih kepada perkembangan yang penuh. Disinilah banyak orang Kristen yang akhirnya seolah-olah kehilangan keselamatan atau murtad lagi dan tidak bisa kembali. Itu karena fondasinya yang ditendang sama setan. Fondasinya. Tendang badan orang tahan, tendang kaki sudah nggak bisa jalan. Hati-hati, jangan coba itu dengan murtad. Murtad itu nggak bisa terjadi kalau kita punya fundamental. Beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita disuruh untuk berkembang secara penuh. Katakan berkembang dengan penuh. Jadi iman, dalam iman kita, the best defense is offense. Pertahanan terbaik adalah maju. Makanya itu kalau saya tidak mau memimpin sebuah gereja yang saya timang-timang, malah mati semua. Di kebaktian dari pagi-pagi tadi saya sudah langsung jelaskan bahwa gereja yang menginjil itu diberkati. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang terhilang. Karena Injil itu kekuatan Allah, Roma 1:16. Tapi Injil itu juga salah satu perlengkapan senjata rohani bagi orang Kristen. Kayaknya aktivitasnya nginjili untuk orang lain, tapi yang kena diri sendiri. Karena orang yang menginjil, damai sejahtera hidupnya. Karena kasut kerelaan, damai itu adalah memberitakan keselamatan. Makanya ya, orang yang nginjil, yang pertama ngefek itu di kakinya. Kakinya dituntun sama Tuhan. Ketemu siapa, kemana. Dalam bisnisnya nggak ada urusan langsung dengan pekabaran Injil, tapi bisnisnya pun dituntun. Kakinya itu dituntun ke dalam rencana Tuhan yang ujungnya bersaksi pada manusia. Tapi bisnisnya pun ditambahkan, rumah tangga, jodohnya, anaknya, sekolah di mana itu dituntun. Kakinya itu penuh sejahtera. Kalau kakinya terplecok, gimana dia jadi saksi? Makanya itu orang ngomong sama saya begini, kenapa sih jiwa-jiwa terus? Saya bilang, supaya gerejaku, gereja yang kupimpin kuat. Supaya gereja yang kupimpin terus melaksanakan amanat agung dan berada di poros kehendak Allah, Allah Bapa. Nah kalau kita berseberangan dengan Allah Bapa, apalagi yang kita minta? Saya beritahu pada Anda satu hal. Satu cara untuk kita itu mengalami semua rencana Tuhan dan segala berkatnya pun kita akan alami. Adalah kalau kita terus berkembang secara penuh dalam dunia iman. In order to be on the defensive, you must be on the offensive. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Gereja yang bertahan, mempertahankan nyawanya, malah kehilangan nyawanya. Umat Kristen, orang Kristen atau umat Tuhan yang bertahan hanya mi, aku malah justru kehilangan dirinya. Tapi orang yang berkata Tuhan, malah justru memperoleh nyawanya. Berkembanglah secara penuh. Kamu harus terus menerus berusaha sampai maturity, sampai kedewasaan. Be on the offensive, maju tak gentar. Saya punya prinsip yang sama dalam pelayanan. Saya tidak peduli hari ini perasaan saya apa. Dalam baik atau tidak baik waktunya saya beritakan firman. Yang sudah dijadwalkan, mau saya sakit, mau saya hatinya galau gelisah, maju terus, pantang mundur. Begitulah caraku melaju selama 31 tahun ikut Yesus. Kalau ada orang tanya saya, selebih dari itu, how are you? Jawaban saya selalu seperti les-les Inggrisan waktu saya kecil. I'm fine, really fine. Thank you. I preach the gospel and I'm fine, thank you. Saya memberitakan Injil dan saya baik-baik saja. Amin. Perkembangan penuh. Sekarang kalau kita lihat, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, believe in God. Jangan kamu meletakkan lagi dasar pertobatan. Ini juga termasuk zaman-zaman Yohanes Pembaptis. Bukanlah secara spesifik tentang Yesus, karena itu lebih
kesadaran moralitas, mempersiapkan jalan sehingga nurani umat itu nyala. Ketika Yesus nanti mengajarkan sabda, mereka langsung nangkap ini jawabannya. Makanya itu zaman Yohanes Pembaptis kan belum kenal Yesus. Yesus kan nanti datang di sungai Yordan itu, dan Yohanes Pembaptis pun baru tahu ini dia anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Jadi saya mau jelaskan ayat 2 karena itu ada hubungannya, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Kok ada pelbagai pembaptisan itu gimana? Dalam bahasa Yunaninya, kata pelbagai pembaptisan tidak memakai kata yang biasanya dipakai oleh Kristen Perjanjian Baru, yaitu baptiso. Tapi yang dipakai adalah baptismos, yang artinya ceremonial washings, atau seremoni ritual permandian. Setiap agama ada itu. Karena air itu dekat sama manusia. Misalnya agama, Anda pernah melihat nggak? Agama di India, mereka itu washingnya itu di sungai. Yahudi pun iya, cuci tangan, cuci kaki. Demikian pula dengan saudara kita yang lain, dari agama-agama kepercayaan yang lain, rekan teman-teman sebangsa. Selalu ada. Ada pula di Ortodoks mana, di Rusia, di mana mereka pakai air yang dicipratkan. Jadi itu yang disebut dengan baptismos, itu tidak secara spesifik merujuk ke Yesus. Tapi lebih kepada ritual, seremoni washings, permandian atau penyucian. Manusia itu sudah ada dalam dirinya, itu semacam sense, semacam kesadaran bahwa air itu ada hubungannya dengan jernih, meskipun air keruh juga banyak. Makanya Yesus juga memakai pemahaman umum manusia itu dan berkata, rohku seperti air, firmanku seperti air yang memandikanmu supaya tidak ada cacat celah. Kemarilah kepadaku barang siapa yang haus. Yesus bilang sama wanita Samaria, di sumur ini kamu ambil, kamu akan dahaga, tapi kalau aku memberimu air hidup, kamu tidak akan haus. Karena itu orang-orang penulis Ibrani berkata, kamu jangan kembali ke baptismos. Kamu jangan takut dibaptis lalu dianiaya. Jangan takut. Setelah kejadian-kejadian yang lalu, itu bukan baru bagi saya, bolak-balik itu, cuman skala kecil, skala besar. Saya tetap akan baptis seorang. 1001 kali saya tetap akan lakukan, because I cannot be untrue to the text. Saya tidak bisa menyangkali apa yang tertulis dan apa yang saya yakini itu bicara dalam kehidupan kita. Baptizo, kamu diselamkan. Segenapmu, Roma 6, mati bersama dengan Kristus, bangkit keluar lagi. Selama Anda tidak terpaku di kayu salib. Baptiso itu ada dalam bahasa Surabaya, baptiso. Yang Jakarta mungkin kurang paham nih ya. Kalau orang Surabaya itu gini, kalau kita bilang, sana makan, makanlah. Kalau Surabaya lebih Yunani, makanno. Mandilah, itu silakan congliang, sijau. Ya, atau bahasa Ibrani adus. Itu dicampur dengan Yunani, Ibrani Yunani yang namanya aduso. Mandio. Orang Surabaya itu unik-unik. Enak itu nggak berhenti sampai enak banget. Satu kata cukup menjelaskan enak. Ya? Makanya itu kalau bahasa Inggris kan, kamu makan banyak nggak? Yes, a lot. Orang Surabaya, walot. Enggak, lain ya artinya ya. Lain artinya, saya terlalu ngawur sudah. Baptiso. Bukan baptismos. Sekalipun kau dianiaya, baptislah. Kalau Anda tahu itu firman Tuhan. Nah, saya hari ini bahagia sekali, nanti itu tirai akan dibuka. Seperti bait suci yang dirobek dari atas ke bawah, tapi ini dibukanya dari samping, untung nggak robek. Nanti di situ akan ada baptisan, demikian pula di gereja-gereja kita sekarang sebentar lagi perayaan baptisan. Menyusullah, bahasa Surabaya, menyusullah. Jangan pakai lama. Mereka takut karena siapa dibaptis itu bukan Yohanes Pembaptis, masih ditakuti. Pengikutnya banyak waktu itu. Kalau Yesus juga ditakuti, tapi karena saking bencinya pengikut banyak, gua nggak peduli. Tapi yang namanya Yohanes Pembaptis waktu baptis itu banyak.
para Farisi, ahli Taurat tidak mau dibaptis, tapi orang-orang berdosa, pemungut cukai, tentara-tentara. Tapi mereka punya baptisan ritual itu oke, tapi sekali orang dibaptis sesuai amanat agung Injil dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, orang-orang Yahudi benci orang-orang Ibrani ini. Kamu menghujat Allah dengan menyamakan Yesus dalam silsilah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu berarti kau membuat mereka setara. Kau membuat Yesus setara maksudnya. Siapa dibaptis dengan itu dikucilkan oleh kaum Ibrani. Kamu kok baptis, kamu melawan tradisi agama kita yaitu Musa. Kamu pindah agama. Sedangkan sekarang gereja perjanjian baru banyak yang ikut-ikutan, menurut saya kurang pas. Kita nggak usah kembali ke Yudaisme. Lalu kita harus begini-begini ke Israel-Israelan. Nggak apa-apa kalau ada gereja gitu, jangan hakimi. Gereja kita nggak demikian. Saya pernah sekali ada seorang teman orang Yahudi, orang Jewish, tapi Messianic Jew, atau seorang Yahudi yang percaya Yesus. Dia datang melihat ibadah yang sangat terlalu yang keisraelan, yang tradisional ya. Mau tidak mau kita nggak bisa meniadakan sejarah Israel di dalam iman. Iman kita nggak bisa. Tapi ini terlalu, wah sudah kayak betul-betul nggak di Indonesia. Kalau pakai cara ini cara itu saya nggak mau sebut lah, karena itu pasti nanti ada hal-hal yang oke dengan itu. Tetapi ini agak sedikit berlebihan di pertemuan itu. Dia datang ya. Saya nggak ada di situ, cuman dia datang ke Indonesia. Lalu dia ngomong sama saya seperti ini. Ini apa-apaan? Dia bilang, kami aja orang Yahudi, orang Ibrani nggak melakukan ini lagi. Kalian kok kembali ke dulu? Dia aja ngomong, kami aja nggak melakukan ini. Jangan balik ke sana. Yudaisme dan kekristenan itu beda. Beda. Memang sama hukum Taurat perjanjian lamanya. Perjanjian barunya beda sama sekali. They don't believe in Jesus. Mereka tidak percaya Yesus. Tapi kita punya sejarah bersama. Makanya itu kita itu punya perasaan gitu loh. Paham maksud saya Bapak Ibu? Semoga ini bisa membuat Anda cemerlang dan cerah dalam hal iman. Sekarang jadi mengerti kan? Pelbagai pembaptisan itu baptismos. Kamu jangan balik ke situ. Kamu sudah Kristen, sudah dikucilkan, sudah dianiaya, ngapain lagi kamu kembali? Itu sama dengan 2 kali jalan. Itu seperti orang yang bersalin, udah kontraksi lalu disesar. Ya 2 kali kan? Buat apa? Kamu sudah dianiaya, sudah dikucilkan, sudah dikristen-kristenkan, sekarang balik lagi ke Yudaisme. Jadi dulu penderitaanmu itu percuma, Don. Makanya Paulus pernah nulis begini, apakah sia-sia semua yang telah kau lalui? Kamu memulai dengan roh, kenapa mengakhiri dengan daging? Jangan coba itu dengan murtad. Yang disebut murtad ini pertama-tama kepercayaan. Tapi saya tunjukkan bahwa perbuatan kita bisa ke situ. Orang itu tidak ada yang langsung murtad. Itu ada erosi pelan-pelan. Orang Kristen yang mulai menghalalkan satu hal, sebab siapa yang melanggar satu hukum, dia melanggar semua hukum. Orang yang mencuri tidak membunuh, tapi dia juga menjadi pendosa. Orang yang berzina tapi tidak mencuri, dia juga jadi pendosa. Semua itu ada cikal bakal. Nah, karena itulah Paulus berkata, penulis Ibrani ini berkata, Paulus atau bukan, kamu harus berkembang. Kekristenanmu tidak boleh gini-gini. Makanya gereja harus maju. Gereja juga banyak yang mempertahankan tradisinya, tidak mau menerima perkara-perkara berikutnya. Padahal perkara berikut itu semua dalam firman loh. Cuman pilih-pilih, tebang pilih, hanya mau sampai ayat tertentu, sampai Injil tertentu. Kisah para rasul banyak digunting. Injil pun banyak digunting loh. Yang mujizat dipotong semua. Nggak boleh. Karena kita tidak boleh pakai traditional mind, tapi transformative mind. Pikiran yang transformatif, bukan pikiran tradisional untuk belajar firman Tuhan. Memang jangan mendahului firman, yang tidak dikatakan firman tidak usah. Ada orang-orang yang menamai malaikat ini, malaikat itu, yang diwahyukan di Alkitab. Kan saya pernah memberikan pembelajaran ini, entah di sini Surabaya atau di Jakarta atau di mana. Ada malaikat-malaikat yang diwahyukan Tuhan, ya Gabriel, Mikael, yang punya nama ya sudah itu, Cherubim, Kerub, dan Serafim. Nanti ada malaikat yang namanya Tommy, nggak pernah ditulis dalam Alkitab, apalagi Hengli. Don't be too creative. Yang tidak ditulis di Alkitab jangan dahului, supaya jangan diambil hakmu dari pohon kehidupan.
Tapi yang di Alkitab jangan dikurangi. Itulah sebabnya Anda yang merasa, aku tuh punya gini tradisi itu, merasa bersalah untuk bertumbuh, itu gak boleh. Gak boleh. Tapi aku ini kan seringkali kita suka pakai label ya. Tapi aku ini, aku ini Kristen, aku ini kepercayaan, begini. Keluarga aku itu tradisinya, begini. Anda itu ikut Yesus. Bukan ikut, Amin. Karena itu saya dorong Anda untuk bisa mengerti bahwa kemurtatan dimulai dengan blur tujuan. Dan apa yang saya sampaikan ini mencegah nanti suatu hari Anda disesatkan dan anak-anak cucu Anda dialihkan perhatian dari Tuhan. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, ayat 3. Ini yang dirindukan oleh penulis Ibrani. Jadi saya hari ini tidak melakukan ini atas dasar kehendak saya. Saya menggenapi keinginan penulis Ibrani. Dan itulah yang kita akan perbuat untuk menjelaskan ini, jikalau Tuhan mengizinkannya. Sebab mereka, ayat 4, yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya ingin sekali menjelaskannya dengan hati-hati, ayat 4-6, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan setan juga akan meniru-niru. Bagi dia tidak ada kata terlambat. Dia akan, tak peduli Anda sudah sejauh apa dalam iman, setan akan mencoba mencuri jikalau tidak bisa membunuh dan membinasakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ini gak main-main. Ini orang yang pernah diterangi hatinya. Kata terang itu enlightenment, hatinya itu pernah disinari Roh Kudus. Yang pernah mengecap karunia sorgawi, gak hanya disinari Roh Kudus, cuman sekedar mendapatkan pewahyuan di hati, aku ngerti. Tapi pernah mengecap karunia sorgawi, ini berarti orang ini pernah mengalami spiritual experiences dengan Tuhan. Jadi ternyata mengalami pengalaman rohani, supranatural bahkan, tidak garansi orang itu diselamatkan dan memutuskan untuk ikut Tuhan. Dahulu waktu di FKA mengadakan festival kuasa Allah yang keberapa saya lupa, bukan di Surabaya, di luar kota, ada seseorang yang mengalami, orang bukan Kristen yang mengalami sesuatu dengan Tuhan, itu gak mungkin dibuat-buat, karena kita tahu kan ada orang yang cari perhatian, ada orang itu yang gak suka cari-cari begitu. Tapi dia ngomong betul sesuatu dia alami dan dia lihat Tuhan di festival kuasa Allah. Tapi setelah itu terlibat pembicaraan cukup lama dengan saya, dia memutuskan saya tetap tidak mau kenal Tuhan. Padahal dia nangis. Nangis bukanlah konfirmasi bahwa Anda diselamatkan. It's your decision, your stand with Christ. Bahwa Anda berdiri dengan Kristus, itulah keselamatan itu. Karena percaya itu bukan percaya murah, percaya itu datang dengan harga. Yesus harganya mati, hargamu adalah hidup setia dengan Tuhan. Kita itu diselamatkan bukan karena usaha kita, sungguhan. Keselamatan yang Tuhan beri itu cuma-cuma tidak ada plus-plus. Tapi untuk percaya sama Tuhan itu banyak tantangan di hidup ini, bukan? Itu saja sih harga kita yang kita bayar murah. Dan sekalipun kalau kita harus mati untuk kepercayaan kita, jangan lepaskan. Kemungkinan besar, hampir semua kita, jikalau bukan semua kita, tidak akan pernah diizinkan mati untuk Tuhan, hanya hidup bagi Tuhan. Itu pun jangan kau kompromikan. Sisa kita itu cuma hidup bagi Tuhan. Martir-martir Yesus itu untuk memberikan keselamatan pada kita, dia mati untuk kita. Yang pernah mengecap karunia sorgawi berarti dia pernah mengalami sesuatu dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus? Pernahkah Anda dengar orang yang berkata, aku pernah bahasa roh, terus gak bisa lagi? Mungkin di saat-saat disetrum, di suasana yang begitu electrified, begitu penuh dengan aliran sorga, ada orang tertentu itu tiba-tiba ngikut ke bawah arus, tapi dia gak pernah memutuskan untuk terima Yesus. Ada loh orang-orang gitu, saya kasih contoh beberapa ya. Raja Saul. Kalau dia bukan kena bahasa roh, karena itu sebelum glosolalia, itu sebelum zamannya perjanjian baru, ketika Roh Kudus dicurahkan dengan karunia yang belum ada di perjanjian lama, yaitu karunia berbahasa roh, itu belum ada.
Tapi itu mendekati, dan itu karunia yang lain. Itu karunia profesi yang sekarang malah justru di gereja-gereja jarang kelihatan. Itu Saul itu, dia sampai rebah dari kudanya waktu dia kejar Daud. Dan semua orang sampai keluar pepatah, apakah Saul salah satu dari rombongan Nabi? Coba Anda lihat. Padahal dia itu dalam misi jahanam. Misi yang bejat di mata Tuhan. Mau bunuh orang yang diurapi. Sekalipun dia diurapi, dia mau bunuh orang lain yang diurapi Tuhan. Bahkan lebih dari dia. Dia rebah, dan dikatakan di Alkitab, dia kepenuhan roh. Bukan penuh hatinya, semua sisanya, semua penuh. Tapi responnya salah. Dia telanjang. Roh Kudus tidak telanjangi orang. Tapi kalau Roh Kudus turun atas orang itu tidak ready. Orang itu akan korsleting. Mendingan gak pernah ngalami kenabian. Mendingan gak pernah. Pernah lihat Roh Kudus kalau turun atas seseorang, dia mendapat bagian dalam karunia-karunia roh, karunia dalam Roh Kudus. Ketika turun, ada orang yang sampai teriak-teriak, itu bukan Roh Kudus. Tapi sesuatu gak beres di hatinya, entah kepahitan, atau ada okultisme yang belum pernah dibereskan. Itu bereaksi. Dan dia ngalami itu, tapi bertobat tidak, ujungnya bunuh diri. Ujungnya bunuh diri. Padahal dia pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Hatinya aja gak diserahkan, sisanya kepenuhan. Demas, istrinya Demba. Enggak, Demas itu ada sungguhan. Itu kalau Anda baca di surat-surat Paulus, Demas itu dulu seringkali sorry ya, saya suka jayus. Demas itu ditulis sama Paulus, ini rekannya. Ini sudah rekan misionaris, saya sih curiga dia juga kena Pentakosta. Ditulis surat itu selalu ada, tapi terakhir Paulus berubah pikiran waktu menulis tentang dia. Paulus berkata, dan Demas telah meninggalkan Tuhan dan cinta dunia. Coba Anda baca. Demas, Demas itu sudah menjadi tim inti. Saya juga tahu seseorang, tapi saya nggak mungkin bisa beritahukan pun Anda tidak akan tahu. Orang yang pernah getol-getolnya ajak teman-temannya, udah berbahasa roh di gereja karismatik pula. Today, dia bukan orang Kristen. Kok bisa? Itu salah satu misteri dosa. Saya tidak bisa ngerti. Sungguhan. Saya tahunya dulu waktu saya masih suam-suam baru, bukan suam-suam kuku. Saya masih bayi rohani. Ya, saya pernah tinggal di luar negeri waktu saya bayi rohani. Lalu ada gereja yang mengalami kebangkitan. Ada pemimpin salah satunya, bukan pendetanya tentunya, salah satu muda-mudi yang begitu berapi-api, udah penuh Roh Kudus. Banyak teman-temannya ditumpang tangan, diinjili segalanya, haleluya, luar biasa. Today, he claims he's not a Christian. Dia memeluk agama lain. Pertanyaan saya, kok bisa? Setahu saya dia itu penuh karunia, orang ditumpangi tangan rebah. Bahkan ada manifestasinya, berbahasa lidah, so pasti sudah. I don't know. Satu hal yang jangan tanya sama saya, tapi saya ngeri, saya tidak mau jadi kayak gitu. Sebab orang yang pernah diterangi, namun murtad lagi, tidak mungkin diperbarui. Saya juga pernah mendoakan tokoh kepercayaan tertentu. Sudah, bukan saya yang cari, saya nggak pernah cari-cari gitu-gitu. Saya doakan. Lawat, orang yang cari saya, bukan saya yang cari. Setelah dilawat, terakhir menyangkal Tuhan. Saya nggak mungkin, saya ini tahu banyak hal yang saya tidak mungkin bisa bagikan dengan leluasa. Nggak bisa, karena saya rasa tidak berhikmat. Andai Anda tahu apa yang saya harus saksikan, bahwa bagi setan pun tidak ada kata telat untuk membuat Anda murtad. Satu adalah teman jauhku, gagah perkasa, gaya Benny Hinn kalau doa. Saya belum apa-apa. Saya baru bisa belajar doa sebelum makan. Satu lagi tokoh, didoakan. Lalu habis itu dilawat Tuhan. Cari Tuhan, cari saya. Ya masa saya tolak? Nikodemus pun cari Yesus. Yesus indah kan? Sungguhan terakhirnya tetap menyangkal Tuhan Yesus. Menyedihkan. So that can happen, you know. Jangan cobai Tuhan ya. Anda yang sudah Kristen, udah diterangi hatinya, udah dibaptis, udah kepenuhan Roh Kudus, sudah pelayanan. Careful. Setan masih menargetkanmu.
Tapi jangan takutlah. Kalau Anda masih takut meninggalkan Tuhan, berarti Anda belum murtad. Anda tidak bisa murtad, ya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Wow. Namun yang murtad lagi, kata murtad di sini saya kasih definisinya. Ada dua macam bentuk jatuh. Yang satu dalam bahasa Inggrisnya falling into sin, bukan falling in love with you, bukan ya. Falling into sin itu jatuh ke dalam dosa. Itu yang dialami Petrus, tapi dia menyesal, Tuhan ampuni dan jadikan dia rasul besar. Itu the wonder of grace atau keajaiban kasih karunia, bisa membuat orang yang terbelakang menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Tapi yang satu lagi namanya falling away from Christ. Nah ini tidak ada obatnya. Yang satu falling into sin, jatuh dalam dosa dan betul-betul cari Yesus, minta maaf dan mohon dipulihkan. Tuhan itu murah hati. Yang satu lagi falling away from Christ, itu Yudas. Dia bukan jatuhnya ke kaki Tuhan waktu salah, dia jatuhnya keluar dari Tuhan. Itu susah. Ini yang terjadi, yang disebut dengan murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Konteksnya di sini, penulis Ibrani berkata, kalau kamu kembali ke Yudaisme, kamu menyalibkan Yesus kedua kali di tempat umum dan kamu menginjak darah kasih karunia. Dan tidak bisa apa-apa. Kalau kamu tahu aja kamu bisa berbuat begitu, mana bisa? Makanya itu paling bahaya adalah orang bergereja lalu trauma, lalu meninggalkan Tuhan. Terus gak gereja-gerejaan. Itu permulaan, tidak termasuk menghujat, belum sampai murtad. Tapi nanti roh kemurtatan punya jalan dalam hidupmu, nanti anaknya hati-hati, cucunya juga. Nanti sudah, fondasimu bukan gunung batu waktu itu. Jangan, paling susah begitu, sesusah apapun, Anda memulai baru, Anda harus pulih, harus lawan. Orang berkata dokter adalah pasien yang buruk, sungguhan. Pendeta adalah konseli yang buruk. Coba kalau Anda konselingi saya tahu semua yang mau Anda katakan. Saya adalah konseli, bukan konselor. Konseli yang buruk. Makanya, hamba Tuhan jangan jatuh. Ngomong apapun sudah tahu. Kamu mau ngomong pemulihan dari apa? Saya tahu. Bukan maha tahu, sok tahu. Dokter juga sama. Pasien yang buruk. Makanya kalau kelihatan dokter merokok, atau dokter gaya hidupnya nggak keruan, begadang gitu segalanya, ya sayangkan. Disayangkan, tapi untungnya dokter tidak akan lebih parah dari pendeta. Pendeta kalau hidup ganda maka dicerca, kalau dokter ya sudah terserah asal dia bisa buka resep. Makanya kalau seorang dokter, ya kan, kalau seorang dokter itu sudah, kalau garam kehilangan keasinannya dengan apa diasinkan. Yang paling parah adalah kejatuhan orang Kristen, kejatuhan hamba-hamba Tuhan, itu paling parah. Karena dia sudah tahu, susah dipulihkan. Kalau Anda sudah pernah terlibat pelayanan, lalu Anda kecewa, mundur gitu, nanti Anda lihat sulit untuk bertobat karena traumanya banyak dan sudah nggak percaya sama semua. Anda nggak percaya semua. Siapa yang bisa pulihkanmu? Bukan berarti ayo kita suam-suam kuku aja supaya kita nggak maju lalu murtad. Bukan. Suam-suam kuku nggak usah perang, sudah milik setan. Jadi nggak ada pilihan. Kalau kita itu mau sungguh-sungguh tidak binasa, itu satu jalan, lawan, maju. Jangan lupa lagu nasional kita. Maju tak gentar. Maju. There's no way. Semua di depan ini diperlengkapi senjata Allah. Tahukah Anda di Efesus tidak dikatakan bahwa geger atau punggung kita dilengkapi. Orang yang mundur tidak berkenan pada Allah, kata kita. Bahkan kalau kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi orang yang mundur, those who withdraw from me, I shall be unpleased. Aku tidak berkenan. Jadi semua ini dilengkapi, semua depannya, tamengnya semuanya, pedangnya, perisainya, baju sirahnya, kaki depannya ini semuanya. Cuman nggak ada tulisannya, punggungmu bahkan sampai ke bawah sini dilengkapi. Jangan sampai heran kalau Anda mundur, yang pertama dipanah adalah ke bak bawahnya. Segala sesuatu landingmu tidak akan pernah empuk dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Dunia semakin jahat, kita harus semakin sungguh-sungguh. Saya ngomong begini dengan tujuan supaya Anda tidak main-main dengan roh kemurtatan. Belum murtad, roh kemurtatan jangan kompromi. Roh kemurtatan itulah kompromi. Jangan. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, orang kalau ngomong kita fanatik, lu fanatik, gak apa-apa. Jangan marah.
Memang iya. Fanatik kayak gini aja, jadinya pas-pasan loh saya bertahan. Saya dibilang fanatik, saya oke kok. Daripada munafik, saya lebih suka dipanggil fanatik daripada munafik. Kalau munafik berarti ada sesuatu yang mereka bisa tuduh. Ini kok ganda, kok beda. Kalau fanatik, mereka nggak tahu membahasakan, jadi lebih baik menjatuhkan. Karena saya nggak seperti mereka. Monggo silakan sebut saya fanatik. Anda juga harus punya spirit yang sama. Pohon jatuh tidak jauh dari salah. Pohon kok jatuh itu gimana lah? Buah yang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Amin, amin Bapak Ibu. Jangan takut disebut fanatik. Aku fanatikanya cuma gini loh imannya. Saya ngomong sama anak-anak saya, papamu tuh sungguh-sungguh cuma gini pelayanannya. Sungguhan, pelayanan saya cuma gini. Dibanding dengan hamba-hamba Tuhan, gak ada apa-apanya. Saya tuh masih belum apa-apa. Sungguhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah Anda murtad. Jangan pernah ya mencobai Tuhan dengan ini. Mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya ayat 7, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Garis bawahi kata sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kapan kita tahu bahwa kita dekat dengan kutuk? Ketika kita tidak takut. Khotbah saya sekarang ini mungkin tidak perlu menyembuhkan seseorang, karena Anda sekarang tetap di dalam Kristus dan terus mengikut Yesus Kristus. Tapi khotbah saya ini akan menjadi seperti shield, seperti suatu perisai melindungimu untuk tahun-tahun ke depan yang penuh dengan kebejatan. Saya harap apa yang saya berikan ini seperti vaksinasi dan boosternya, melindungi Anda sekeluarga. Sebab hati yang sudah tidak takut lagi, dia sudah dekat pada kutuk. Tapi hati yang masih bisa takut untuk meninggalkan Tuhan, itu hati yang tidak akan bisa murtad. 4, saya kasih 4 poin hari ini. Jangan cobai Tuhan dengan murtad. Sebagai review kita, summary atau kesimpulan yang kita pelajari di kebaktian ini. 1, berani tinggalkan tradisi agamawi demi mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Termasuk langkah-langkah awal seperti pelbagai pembaptisan itu, baptiso. Jangan takut. Demi apa? Demi mengenal Yesus Kristus. Janganlah kita tuhankan tradisi. Tradisi manusia apalagi. Pegang firman. Kalau Anda mau diberkati. Berani tinggalkan tradisi agamawi demi mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Berapa banyak orang di sini tidak pernah mantap-mantap. Anda berkata, aku di sini tapi aku tidak bisa meninggalkan. Kapan Anda akan mantap untuk bertumbuh? Setiap pernikahan yang belum bisa meninggalkan mantan, atau setiap pernikahan yang masih punya pintu belakang, nanti kalau nggak cocok gimana aku bisa cerai, itu pernikahan nggak akan pernah langgeng. Kalau Anda mau bertumbuh di satu tempat, Anda harus tutup pintu belakang. Anda harus buka pintu baru dan berkata, aku bertumbuh. Apa kata dunia terserah. Demi mengenal Yesus Kristus, I am here. I am here. Amin. Risiko tanggung menumpang nanti gampang sama Tuhan. Pokoknya aku di depan terang-terangan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau bertumbuh, aku mau berbuah. 2, iman yang hidup dan aktif akan berusaha maju sampai kedewasaan penuh. Nah pertanyaannya, iman Anda hidup enggak? Kalau iman itu hidup pasti bertumbuh. Iman itu kalau aktif pasti berjuang maju. Kecuali kalau kita ragu, iman kita bukan pada Tuhan, kita masih mencari perkenanan manusia. Firman Tuhan berkata, kalau kamu masih ingin menyenangkan orang, kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Iman yang hidup dan aktif akan berusaha maju sampai kedewasaan penuh. 3, murtad itu bermula dari erosi rohani. Selalu dimulai dengan kompromi. Nggak ada orang murtad semalam, itu nggak ada. Murtad itu bermula dari erosi rohani yang keterusan, tapi dikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, lama-lama kapalan sama Tuhan. Murtad bermula dari erosi rohani yang keterusan hingga terjadi kematian rohani. Rohani itu bisa mati sampai pada taraf tidak bisa di-repair lagi, beyond repair. Saya kalau mendengar di masyarakat, si A ini dulu ya misalnya selebriti misalnya, saya nggak ada ngurus-ngurus gitu, saya itu nggak pernah nonton yang gosip-gosip gitu tuh, saya nggak punya waktu. Cuma kalau saya dengar si ini dulu public figure segalanya, lalu habis itu sekarang meninggalkan Tuhan,
lalu meninggalkan jalan Tuhan. Saya kok nggak heran ya kalau saya diomong gitu, enggak sih. Saya rasa masalahnya bukan dia meninggalkan Tuhan. Dia nggak pernah bersama Tuhan dari awal. Nggak pernah bersama dengan Tuhan. Nggak ada. Biasanya mungkin di dalam gereja juga suam-suam kuku, atau bahkan dalam gereja yang suam-suam kuku. Nah, kita tidak berurusan dengan mengurusi gereja lain. Tapi saya hanya bicara sebagai fakta, itu bisa aja gereja kita. Suam-suam kuku, lalu dia biasa, lalu tiba-tiba opportunity knock saja, ada ketukan kesempatan. Lu mau nggak begini-gini, tapi kau harus, nggak bisa orang Kristen yang itu. Langsung aja, nggak habis pikir, Tuhan dijual. Bagi saya sih memang dari dulu Tuhan nggak pernah mahal. Dia hanya tradisional. Jadi bagi saya nggak heran, bagi saya itu bukan big news. Lebih big news kalau salah satu jemaat kita tiba-tiba hengkang dari Kristus. Nah, itu lebih big news buat saya. Loh, kok bisa? Kok bisa di tengah-tengah kebangunan rohani ada orang yang murtad? Ya bisa aja Yudas Iskariot, Anania Safira ada. Nah, itu bagi saya lebih bigger news daripada kalau yang siapa-siapa, tokoh-tokoh gini-gini, selebriti, artis segalanya. Bagi saya nggak heran. Makanya itu saya selalu dorong. Jadi gereja tidak boleh kalah Hawa dengan apapun profesi orang. Gereja itu langsung perwakilan Allah. Kalau enggak gitu mereka enggak hidup. Kalau mereka datang ke gereja, mereka tidak dimuridkan, mereka akan mati. Cepat lambat akan mengalami kematian. Murtad itu bermula dari erosi rohani. Jadi saya nggak heran, itu sudah erosi dari dulu. Jadi sebenarnya orang itu kehilangan keselamatan atau dia nampaknya diselamatkan tapi nggak pernah. Nggak tahu lah. You decide. You decide. Ada orang yang punya the appearances of salvation. Seperti ada nampaknya selamat. Kalau Anda telusuri sungguhan, saya pernah sekali itu coba bedah. Kok bisa Yudas? Karena saya kalau dipanggil jadi rasul, jadi hamba Tuhan, saya takut loh. Waktu saya baca Yudas, ini saya bisa salah, tolong beritahu saya kalau memang saya luput pembacaan saya. Setelah bolak-balik Alkitab. Yudas 3 tahun 4 bulan bersama Yesus, kurang lebih 3,5 tahun itu. Tak pernah memanggil Yesus sekalipun Tuhan, tapi Rabi. Banyak orang di gereja tidak pernah menuhankan Yesus, tapi hanya guru. Khotbah nih, datangnya cuma ya nanti aja pas khotbahnya, kalau khotbahnya lucu. Gak pernah sungguhan jadikan Yesus, gak pernah serius. Gak pernah serius. Loh, khotbah bisa lucu, tapi pesannya harus serius. Pesannya serius. Saya perhatikan gak pernah, jadi gak ada. Yudas itu, apakah dia kehilangan keselamatan? Maybe, tapi dia itu sudah bukan orang sakit loh. Dia kan salah satu dari murid-murid yang disuruh mentahirkan orang kusta. Oh bisa, oh bisa, oh bisa. Bisa aja. Itu semua Injil kok. Itu semua Injil. Aduh, andai kata saya bisa hentikan matahari, saya bisa ngomong sedikit lagi. Kebaktian nanti berikutnya yang di Jakarta, di Surabaya Timur, dan di mana segalanya. Jadi, saya ini pernah dipakai Tuhan tanpa saya sadari waktu saya belum kenal Tuhan. Tapi itu bukan karena saya, itu karena Injil. Saya cuma cerita sama teman-teman saya di Singapura. Waktu itu saya masih SMP. Karena saya dulu pernah ikut retreat. Saya dulu dari gereja konservatif, bukan karismatik. Saya pernah, ya bolong-bolong sih, tapi saya kecil kan pernah ke gereja. Itu pernah sekali retreat di tempatnya, suatu tempat susteran situ, pinjam tempat. Kami retreat. Waktu retreat ya, bahkan pembicaranya di sesi itu, untungnya Eagle Kids nggak begitu, dia ngomong sama saya ini mau jadi pendeta tapi nggak punya uang, makanya saya nggak bisa masuk sekolah teologi ya. Kok ngomong gitu sama pasiennya loh, saya itu pasien. Saya tuh masih anak kecil, masih SD, kok diceritain gitu-gitu, kok nggak bangkitkan iman. Nggak tahu, tapi apa yang terjadi di dalam retreat itu, saya ceritakan aja mentah-mentah kepada teman-teman saya, Jimmy, Iskandar, siapa yang ada di Singapura, teman-teman kos-kosan, saya tinggal sekos dengan 40 orang Thailand, orang Taiwan. Waktu saya ceritakan gitu, kan saya maksudnya cuma cerita, nganggur lah, nggak ada tujuan hidup. Saya cerita, semua juga cerita masa lalu. Gini-gini saya cerita, saya pernah retreat ya, wah gue cerita, itu pendetanya ngomong gini. Nangis. 4-5 teman saya. Loh. Saya nggak percaya Yesus Masias, saya cuma cerita. Waktu nangis, saya jadi penghalangnya. Ngapain nangis? Cengeng lu. Udah. Nah, saya hentikan revival. Karena memang tidak ada revival di dalam diri saya. Menurut Anda Yudas dipakai Tuhan karena Yudas atau karena Kristus? Karena pesan Tuhan.
Waktu saya perhatikan Yudas, kok bisa orang ini begini? Nah, saya tidak tahu lah. Tapi sudah dekat pada kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Murtad bermula dari erosi rohani yang keterusan hingga terjadi kematian rohani. Yang keempat, inilah hati yang masih bisa takut akan Tuhan dan rindu bertobat. Belum murtad. Siapa di sini masih bisa takut sama Tuhan, takut meninggalkan Tuhan? Angkat tangan. Iya, belum ada yang murtad dan tidak akan murtad. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Setialah pada Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri yuk. Haleluya.